Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi ini adalah hari baru yang Tuhan beri, maka kiranya setiap kita tetap bersemangat, bersukacita dan bersyukur untuk memulai segala aktivitas karya dan kerja kita hari ini. Maka mari bersama kita membekali diri dengan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami bersama pagi ini siap menyambut firman-Mu. Kiranya Engkau memperlengkapi kami ya Tuhan, supaya firman yang akan kami baca dan renungkan ini senantiasa menjadi bekal dalam hidup setiap kami, menuntun langkah kami, dan membuat kami menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema ekspektasi versus realita. Diambil dari bacaan Matius pasal yang ke-11 ayat 2 sampai yang ke-3. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, di era digital di mana segala sesuatu bisa menjadi viral, banyak orang seringkali menjadi korban ekspektasi. Adakah yang pernah mengalami jadi korban ekspektasi? Misal, lihat foto baju bagus, beli secara online, begitu nyampe barangnya ternyata bajunya tidak sesuai dengan ekspektasi ketika dipakai dan yang ada di gambar. Atau kemudian kita melihat foto atau video yang menunjukkan makanan yang sangat enak, begitu kita jauh-jauh datang, ternyata tidak jauh beda dengan masakan di rumah. Atau kita melihat video yang memperlihatkan pemandangan alam yang luar biasa. Kita datang jauh-jauh dan ternyata gak jauh beda dengan apa yang ada di dekat rumah. Ya, tentu akan ada banyak cerita bagaimana ekspektasi yang dimiliki seringkali membuat kecewa karena tidak sesuai dengan realita yang ada. Seolah-olah kita merasa dibohongi, padahal kita sendirilah yang terjebak dalam ekspektasi yang kita miliki. Dari balik penjara, bisa jadi Yohanes mendapatkan informasi tentang Yesus yang berbeda dari ekspektasinya selama ini. Sehingga muncullah pertanyaan, engkaukah yang akan datang itu, haruskah kami menantikan orang lain? Sebab nyatanya Yesus tidak hadir sebagai hakim yang keras yang menghukum orang berdosa sebagaimana seruan Yohanes. Sebaliknya Yesus justru hadir menjadi sahabat bagi orang berdosa, merangkul mereka yang terpinggirkan dan membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Dengan konteks ini kita bisa memahami keraguan dan mungkin kekecewaan Yohanes terhadap Yesus di balik pertanyaannya itu, yang disebabkan karena realita pelayanan yang dilakukan Yesus tidak sesuai dengan ekspektasi Yohanes. Dan melalui pertanyaan itu, Yohanes seolah ingin memastikan jawaban dari Yesus sendiri jika ia tidak salah menantikan Sang Mesias. Bapak Ibu dan Saudara, ketika realita hidup yang kita alami tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita miliki, seringkali kita pun sama seperti Yohanes, menjadi gelisah dan kecewa. Seolah-olah kita merasa doa-doa kita tidak didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Kita merasa Tuhan membiarkan kita begitu saja dalam keterpurukan. Kita merasa bukan orang yang diberkati karena mengalami penderitaan dan kesulitan oleh karena situasi itu di luar ekspektasi kita. Dan jika itu yang dirasakan, mungkin saja kita sudah terjebak dalam ekspektasi yang kita buat tentang Allah dan karyanya dalam hidup setiap kita. Sebab Allah kan tidak harus memenuhi segala ekspektasi kita, hanya untuk membuat kita percaya kepadanya.
Sebaliknya, pengakuan percaya kitalah yang seharusnya didasarkan pada karya Allah yang dinyatakan menurut cara dan kehendaknya yang tidak dapat dibatasi oleh ekspektasi manusia. Dengan kata lain, Allah tidak perlu memenuhi segala ekspektasi kita hanya untuk membuat kita percaya. Maka tetaplah percaya kepada Allah, walaupun realita hidup tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena segala sesuatu itu terjadi dalam rencana dan kehendak Allah yang baik bagi setiap kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami ketika seringkali kami terjebak dalam ekspektasi yang kami buat tentang karya-Mu di dalam hidup setiap kami. Bahkan ketika hidup yang kami jalani menemui titik-titik yang membuat kami berada di titik terendah, seolah kami merasa bahwa Engkau adalah pribadi yang membiarkan kami mengalami keterpurukan. Maka ya Tuhan, melalui firman pada pagi ini, kami mau belajar untuk percaya bahwa karya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, termasuk ekspektasi yang kami miliki. Dan Allah tidak perlu memenuhi segala ekspektasi kami hanya supaya kami percaya kepadamu. Sebaliknya ya Tuhan, kami mau belajar percaya bahwa apapun kehidupan kami, semua terjadi di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Maka berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami keteguhan, dan kiranya setiap kami tetap berani untuk melanjutkan kehidupan di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Pagi ini kami pun juga hendak mengingat untuk segala persiapan pengamanan yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, kepolisian, TNI, Satpol PP, Linmas maupun unsur-unsur pemerintah dalam mempersiapkan pengamanan di masa Natal dan Tahun Baru. Kami percaya hikmat-Mu akan menolong mereka supaya setiap rencana pengamanan dapat dilakukan dengan baik. Dan Tuhan, jauhkanlah dari segala tindak kejahatan maupun teror yang mengancam kenyamanan dan keamanan kami. Kami meyakini bahwa Tuhan akan membentengi setiap kami maupun setiap orang yang saat ini Tuhan percaya untuk menjadi para petugas keamanan, sehingga bangsa dan negara Indonesia tetap ada dalam kondisi yang aman, yang nyaman, sehingga perayaan Natal dan penyambutan Tahun Baru dapat dinantikan dan dilakukan dengan penuh syukur dan sukacita. Kami siap untuk menjalani aktivitas hari ini. Tuhan, berkatilah dan senantiasa Tuhan beserta langkah hidup setiap kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, selamat beraktivitas, tetap semangat dan tetap sukacita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.